Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Febianti. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Biologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, di video kali ini Febi akan memberikan materi kepada teman-teman tentang peran guru dalam mempelajari teori kognitif. Kita lanjuti ke penjelasan. Di sini Febi akan menjelaskan pada bagian teori belajar kognitif. Yang pertama itu pada pengertiannya. Pembelajaran yang lebih menekan pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki pada peserta didik. Teori ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Jean Piaget, yang kedua ada Jerome Bruner, yang ketiga ada David Ausubel. Proses kognitif ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada skema, yang kedua ada asimilasi, yang ketiga ada akomodasi, dan yang keempat ada equilibrium. Skema ini menjelaskan untuk mengadaptasi diri terhadap lingkungan dan menata lingkungan ini secara intelektual, sedangkan asimilasi itu mengintegrasikan atau menyatukan bahan-bahan persepsi atau stimulus ke dalam skema yang ada atau tingkah laku yang ada. Sedangkan akomodasi itu pencipta skemata baru. Dan sedangkan yang terakhir ada equilibrium, keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Ada perkembangan dari konkret Piaget. Ada 4 tahapan. Yang pertama, ada tahapan sensori motor, yaitu dari 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, ada tahapan pra sampai operasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, ada tahapan operasional konkret dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. Yang keempat, tahapan operasi formal dari 11 tahun sampai dewasa. Ada tahapan sensori motor dari 0 sampai 2 tahun adalah pada periode ini tingkah laku anak bersifat motorik dan anak menggunakan sistem penginderaan untuk mengenal lingkungannya, untuk mengenal objek dengan cara melihat, meraba, memegang, mengecap, mencium, dan menggerakkan bagian pada tubuhnya. Kedua, ada tahapan praoperasional dari umur 2 tahun sampai 7 tahun. Pada tahapan ini, anak bisa melakukan sesuatu sebagai hasil meniru atau mampu mengamati sesuatu model tingkah laku dan mampu melakukan simbolisasi pada manusia. Yang ketiga, ada tahapan operasi konkret dari 7 tahun sampai 11 tahun. Dalam tahapan ini, pemikiran anak tidak lagi didominasi oleh persepsi, sebab anak mampu memecahkan masalah secara logis dan dapat memecahkan masalah yang langsung dihadapi secara nyata maupun tidak nyata. Yang keempat, ada tahapan operasi formal dari 11 tahun sampai dewasa. Pada tahapan ini, anak sudah mampu berpikir abstrak, yaitu berpikir mengenai gagasan. Anak dengan operasi formal ini sudah dapat memikirkan beberapa alternatif pemecahan suatu masalah. Ini ada 4 cabang dari faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Cabang yang pertama yaitu keseimbangan, yang kedua interaksi sosial, yang ketiga pendewasaan atau kematangan, dan yang keempat yaitu pengalaman fisik. Di sini ada teori belajar kognitif Bruner. Dalam teori ini belajarnya, Jerome Bruner berpendapat bahwa kegiatan belajar akan berjalan baik dan kreatif jika siswa dapat menemukan sendiri suatu aturan atau kesimpulan tertentu. Di sini ada aspek dalam belajar. Yang pertama, kesiapan untuk kita belajar. Yang kedua, ada intuisi. Yang ketiga, ada motivasi. Yang keempat, ada struktur mata pelajaran yang harus kita siapkan dalam proses pembelajaran. Ada 4 tipe belajar menurut Ausubel, yaitu yang A, belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu mengakibatkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan materi pelajaran yang dipelajari itu. Yang B, ada belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, yaitu pembelajaran yang dipelajari dan ditemukan sendiri oleh siswa tersebut tanpa mengkaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya, kemudian dia menghafalkan. Yang ketiga, ada belajar menerima atau expository yang bermakna, yaitu materi pembelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian, pengetahuan yang baru ia peroleh itu dikaitkan dengan pengetahuan lain yang telah dimilikinya. Dan yang terakhir, belajar menerima atau expository yang tidak bermakna, yaitu materi pelajaran
yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian pengetahuan baru ini diperoleh itu dihafalkan tanpa mengkaitkan dengan pengetahuan lain yang telah dimilikinya tersendiri. Langkah-langkah dalam menerapkan belajar bermakna. Yang pertama, ada advance organizer, yaitu penyampaian awal tentang kerangka isi materi yang akan dipelajari oleh siswa. Yang kedua, ada progres diferensial, materi pelajaran yang disampaikan bertahap, diawali konsep umum, kemudian dilanjutkan ke hal yang khusus. Yang ketiga, ada integrative resolution, penjelasan tentang kesamaan dan perbedaan antara konsep-konsep yang telah dimiliki dengan konsep yang baru dipelajari. Yang terakhir ada consolidation, yaitu pemantapan materi dengan menghadirkan banyak contoh-contoh pada materi tersebut. Di teori kognitif ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari kognitif yaitu dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memecah suatu masalah. Yang kedua, dapat meningkatkan motivasi. Yang ketiga, membantu peserta didik untuk memahami bahan belajar dengan lebih mudah. Ada kekurangannya. Yang pertama, keberhasilan pembelajaran didasarkan pada kemampuan peserta didik. Yang kedua, pendidik dituntut mengikuti keaktifan peserta didiknya. Yang ketiga, fasilitas harus mendukung pada pembelajaran dari teori kognitif. Hanya segitu video yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.